rindu pada orang yang bukan mahram itu termasuk dosa? Kalau memang dosa, apa ada solusinya? Karena rasa rindu itu datang di luar kuasa manusia. Kalaupun bisa memilih, mungkin tidak ingin merindukannya. Saya sedang belajar move on, Buya. Terima kasih. Rasa rindu? Nah, rasa rindu kepada orang yang bukan mahram. Rindu kepada orang yang bukan mahram. Mungkin kisah seorang laki dan perempuan yang tiba-tiba saling mencintai dan seterusnya. Cinta itu rasional ya, bukan irrasional. Cinta itu sangat masuk akal. Akal Anda tidak bisa nerima kalau cinta itu nggak masuk akal. Cinta harus masuk akal. Anda dalam keadaan nol hati Anda. Seorang anak gadis, bayangkan Anda, yang biarpun umur Anda sudah 63, Anda bayangkan Anda umur 16 tahun, 18 tahun, umur 20 tahun. Ibu-ibu, 20 tahun Anda, seorang wanita yang cantik, Anda solehah. Bisakah Anda mencintai seseorang yang dia itu adalah kejam, suka mukul, suka mencaci, dan hitam, korengan, bau? Bisa enggak? Nggak bisa, akal Anda paham. Rasional. Ini akal itu rasional. Cinta itu adalah akal berperan sebetulnya. Tapi yang menjadi tidak benar adalah yang menjadi nggak rasional adalah di saat cinta itu tidak ditempatkan di tempat yang benar. Maka itu menjadi tidak rasional. Karena kisahnya adalah kena panah, asmara, kelepek-kelepek, belum apa-apa. Ya pingsan dah dia, nggak bisa sadar akal sehatnya. Atau jatuh cinta dengan cara yang salah. Ini adik-adik harus belajar, ada cinta itu ada 4 marhalah, ada 4, 1, 2, ada mulai dari kecenderungan, kekaguman, kemudian menentukan, kemudian menjaga kelestarian cinta. Ini adalah bahasa cinta, nanti harus ada kursus cinta. Jadi kapan Anda akan mencintai? Jadi kalau Anda tidak berakal, Anda tidak melalui proses. Bohong orang itu langsung tiba-tiba mencintai, itu bohong. Pasti paling tidak kalau Anda seorang buta, dengar cerita. Kalau Anda punya mata, pernah melihat. Harus. Saya mencintai seseorang, di mana dia? Aku tidak tahu. Kayak apa? Aku tidak tahu. Anda tiba-tiba ada ngomong, Buya, saya terlanjur mencintai seseorang, bagaimana? Betul, cinta dari Allah. Cinta itu pemberian dari Allah. Dan dititipkan, bahkan orang tidak punya cinta itu cacat jiwa. Kalau Anda tidak mencintai, jiwa Anda cacat. Harus ada iring dengan syahwat. Kalau ada kebersamaan antara cinta, syahwat, syariat, puncak keindahan. Syahwat dengan cinta tanpa syariat, nyungsep, sengsara nanti. Senangnya sesaat. Syahwat, cinta, dan syariat dipandu. Maka kalau seandainya ada orang ternyata cinta, mencintai, mungkin ya karena mau tidak mau dia mendengar cerita tentang seorang wanita, seorang laki-laki, dia wanita solehah, baik dan sebagainya. Kemudian dia pernah melihat sekali saja, kemudian kebetulan dia adalah seorang laki-laki yang normal, di dalam hatinya tiba-tiba saya punya keinginan akan menikah dengan seorang wanita, dan kelihatannya cocok dengan wanita yang punya sifat di dalam hayalnya selama ini sifatnya sudah ada. Tak taunya pas suatu ketika ada seorang perempuan yang diceritakan kepadanya adalah sesuai dengan sifatnya. Maka diam-diam dia langsung bergetar hatinya. Di saat disebut namanya, misalnya, memang itu karunia dari Allah, nggak bisa. Tiba-tiba seperti itu. Maka dari itu, Buya sampaikan kepada para orang tua, ajari anakmu untuk punya kriteria siapa yang bakal dicintai. Sebelum datang orang itu. Yang harus kau cintai nanti nak, yang akan menjadi pasanganmu nak, adalah harus seorang muslim kalau itu. Dan dia harus soleh, baik dengan bapak ibunya, terbukti bahwasanya dia adalah rajin tahajudan, terbukti dia lembut. Ada orang rayu, sorry ya, tidak beragama. Tapi di saat kita kasih kriteria begini, kok tiba-tiba ada orang datang, seorang laki-laki, mungkin dia jatuh cinta, tapi jatuh cintanya adalah pakai aturan, sudah pasang tangga, jadi nggak sakit. Dia ngerti ada aturan syari, kalau aku ada kecenderungan pada dia. Lalu berpikir, sebab tidak mungkin cinta itu setelah pertama masih ada kecenderungan terlebih dahulu. Jadi cinta itu nggak ada langsung, aku padamu sehidup semati, itu gila.
Ada proses dulu. Jadi prosesnya yang pertama adalah proses kagum dulu. Setelah kagum, kagum itu sifatnya umum. Aku kagum dengan fulan karena ini, kagum dengan ini, kagum. Setelah itu ada cenderung mulai mengerucut. Fokus ke dia. Setelah itu baru ngambil keputusan untuk mencintai. Untuk memutuskan mencintai, dilihat dulu dong. Kapan harus aku putuskan? Dipilih dia seorang yang soleh, baru ngambil keputusan. Aku akan menikah dengan dia. Lah menikah ini adalah ada hubungannya dengan dia mencintai, dan setelah pernikahan yaitu apa? Cinta kalau benar pengennya abadi. Baik, anggap saja orang sudah terlanjur tiba-tiba jatuh cinta dengan cara apapun, tapi masih punya iman. Nah itu yang mengontrol adalah syariat. Anggap saja dengan cara yang benar tadi. Di dalam hatinya sudah ada kriteria. Laki-laki yang harus aku cintai adalah begini. Tiba-tiba suatu ketika ada orang laki-laki yang sesuai dengan kriterianya. Mau tidak mau sudah nyambung hatinya. Akhirnya mulai dia berpikir dan sebagainya. Dia ingat Allah tentang halal haram. Maka kerinduannya itu jangan ditindaklanjuti dengan keharaman. Misalnya apa? Tidak boleh aku menghayalkan dia, apalagi dibarengi dengan syahwatku. Tapi kalau aku ingat dia, aku akan tumpangi dengan doa. Satu, aku tidak boleh berkomunikasi dengan dia, karena saya normal. Dengar suara HP-nya pun seperti halilintar, menyambar. Bergetar, mesti bohong itu. Kalau ada orang saling mencintai, dengar telepon biasa-biasa itu bohong. Bergetar, keringetan, segala macam. Mungkin begitu. Kalau begitu aku tidak boleh komunikasi dengan dia. Makanya itu adalah memerangi hawa nafsu. Sehingga dikatakan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ulamanya kan, kalau ada orang mati ngenes karena menahan cinta sehingga dia tidak mau maksiat karena cintanya, matinya mati syahid. Telepon nggak mau, ngayal ke dia nggak mau, istighfar, nggak hasil, mati syahid. Matinya melawan hawa nafsu. Tapi kalau sudah mencintai setiap hari Abi Umi, ini adalah fitnah. Pacaran di Islam kan bukan Islam gara-gara Abi Umi sudah syar'i pacarannya. Nggak ada itu semuanya, haram. Nah, tinggal kalau rindu yang dikirim kepadamu, dan setelah itu Anda tepis karena belum waktunya Anda merindukan dia, maka itu jihad dan mendapatkan pahala dan bukan dosa. Dan mencintai, rasa cinta bukan dosa. Kan dengar dari dulu. Yang dosa adalah apa yang kau lakukan di balik cinta itu. Kalau tiba-tiba orang mencintai, aku mencintai dia, itu pemberian dari Allah. Yang dosa adalah Anda telepon-teleponan, membangkitkan syahwat dengan teleponnya, ngomong yang enggak, itu yang jadi dosa. Kalau mencintai adalah pemberian dari Allah di dalam hati seseorang, biarpun pakai kriteria atau tidak kriteria, tiba-tiba mencintai. Tapi kalau sudah dengan mencintai melakukan pelanggaran kepada Allah, itu yang